Iya Pak. Iya. Mengenai itu yang saya sampaikan yang tadi itu bagaimana? Yang mana Pak Inspektur? Yang saya mau pinjam. Yang mana Pak? Yang saya mau pinjam. Iya. Pak, kalau misalnya, ya kan, nah ini malam saya bicara tuh dengan Pak Bendahara saya. Iya Pak, kalau misalnya nanti sudah tidak cukup 25 gimana Pak? 5 desa di Kabupaten Donggala menjadi korban penipuan melalui via telepon oleh oknum yang mengatasnamakan dari pihak Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima desa yang mengalami kerugian akibat menjadi korban penipuan yaitu Desa Jono Oge sebesar 17 juta rupiah, Desa Sibado Kecamatan Sirenja sebesar 15 juta rupiah, Desa Siweli sebesar 10 juta rupiah, Desa Meli Kecamatan Balaesang sebesar 10 juta rupiah, serta Desa Sibowang Kecamatan Sojol sebesar 20 juta rupiah. Sehingga total dana yang digasak oleh sang penipu sebesar 72 juta rupiah. Ya, menurut keterangan kepala desa yang telah menjadi korban penipuan serta kepala desa yang juga sempat menerima telepon dari oknum penipu yang mengaku dari Inspektur Inspektorat tersebut, bahwa awalnya sang penipu tersebut meminta nomor telepon para kepala desa melalui pemerintah kecamatan setempat. Setelah mendapatkan nomor telepon para kepala desa, barulah penipu tersebut menjalankan aksinya dengan menelpon kepala desa satu persatu guna meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan dari pihak Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala. Jadi kira-kira berapa ya dana yang kita sudah siapkan untuk pembayaran yang sudah minta? Yang kita siapkan kemarin sebesar 15. Iya. Dan itu sudah tertransfer ke nomor rekening atas nama siapa? Atas nama Yuliana. Atas nama Yuliana. Itu yang katanya dia mengaku bendaharanya? Katanya yang oknum ini mengaku atas nama Inspektur Inspektorat ini itu bendaharanya katanya. Ya? Iya. Kalau tanggapannya Pak Kades bagaimana nih Pak Kades selaku korban penipuan sebesar 15 juta yang sudah tertransfer mulai dari tanggal berapa ini Pak Kades? Artinya begini, karena kita ini adalah korban, jangan sampai kita disalahkan oleh aturan bahwa ini dana digunakan oleh Pak Kades. Otomatis kita juga menanggapi ini supaya ini bisa dijelaskan sejelas-jelasnya kepada publik, sehingga jangan sampai ada korban-korban lain yang merasa dirugikan seperti Desa Sibado ini. Ya, itu harapan saya. Tapi awalnya memang pada saat itu tidak ada kecurigaan sama sekali. Sama sekali tidak ada kecurigaan. Karena kenapa sampai kita tidak curiga? Nomor ini menurut oknum tersebut bahwa nomor saya selaku Kades itu diberikan oleh Pak Camat kepada si oknum, sehingga saya ditelepon oleh oknum pada saat itu. Nah, sehingga tidak ada kecurigaan karena kita di tahun-tahun sebelum saya menjabat itu memang ada beban pajak yang diberikan tanggung jawab selaku tanggung jawab jabatan oleh Kades baru. Jadi untuk sekarang ini langkah apa yang selaku kepala desa menindak atas terjadinya penipuan ini? Apakah sudah melapor di kepolisian atau melapor di pemerintahan? Ya, kita begini, untuk menguatkan bukti bahwa dana itu kami tidak menggunakan, rencananya kita laporkan di kepolisian agar ada bukti kami bahwa kami ini tadi tidak menggunakan dana itu secara pribadi, tapi korban dari penipuan. Menyikapi tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dialami oleh para kepala desa, DB Lubis SHMH selaku Kepala Inspektur Inspektorat telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna menelusuri jejak pelaku penipuan yang mengatasnamakan Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DB Lubis SHMH, Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 21.
bahwa terkait dengan ada oknum yang melakukan cara menelepon para kepala desa dan meminta uang, sejumlah uang dengan mengatasnamakan nama saya, maka itu adalah murni penipuan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Inspektorat dan apalagi saya sama sekali tidak pernah meminta-minta uang kepada kepala desa dan atau siapapun. Kaitan itu, maka Bupati Donggala sudah memerintahkan saya untuk membuat laporan ke pihak polisi dan orang tersebut sementara dalam pemantauan intelijen. Yang kedua, Bupati Donggala juga telah memerintahkan saya untuk membuat surat edaran ditujukan kepada 158 desa yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa jangan pernah melayani apabila ada oknum yang meminta dalam bentuk apapun, baik itu uang maupun barang, yang mengatasnamakan pemerintah daerah yang di luar daripada koridor dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sudah 4 kepala desa yang melapor ke sini, yang antara lain Kepala Desa Siweli dan lain sebagainya, termasuk Kepala Desa Jono Oge, dan tadi juga ada 2 kepala desa lagi yang nelpon bahwa mereka itu tertipu. Mereka sudah mentransfer uang, ada yang 17 juta, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, dan lain sebagainya. Olehnya itu, ada salah satu kepala desa, yakni Kepala Desa Siweli, itu sempat merekam suara dalam permintaan uang itu, suara oknum tersebut, dan saya sudah dengar langsung suara itu. Saya perintahkan kepala desa tersebut untuk mengirimkan rekaman tersebut ke seluruh kepala desa di wilayah hukum Kabupaten Donggala, yakni 158 desa dalam jaringan sistem Siskudes itu, sehingga para kepala desa yang lain bisa mendengarkan rekaman itu dan bisa mengambil pelajaran bahwa jangan lagi kepala desa yang lain tertipu seperti itu. Rata-rata semua yang desa yang tertipu ini adalah desa yang dari desa Sirenja. Ya, yang camatnya itu adalah Hasran SPD. Olehnya itu Hasran SPD itu, atau biasa disebut dengan Rambo, itu saya sudah undang juga, dan saya sampaikan agar dia mengundang seluruh kepala desanya. Menyampaikan bahwa itu adalah penipuan dan jangan pernah dilayani. Saya himbau kepada seluruh kepala desa yang lain, kalau bisa dijebak orang ini, maka dijebak dan ditangkap. Ditangkap dan digiring sampai ke ranah hukum. Karena ini adalah kasus murni penipuan yang mengatasnamakan Inspektur Inspektorat Donggala DB Lubis SHMH. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah meminta uang kepada para kepala desa 1% pun untuk hal-hal seperti itu. Tidak ada, karena memang tidak ada etikanya, tidak ada seperti itu. Kode etiknya tidak seperti itu. Dan itu adalah murni penipuan. Saya ulangi lagi, itu adalah murni penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keterangan terakhir yang didapatkan bahwa saat ini pelaku penipuan melalui via telepon dengan modus mengatasnamakan Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala masih menjalankan aksinya dengan cara menelpon para kepala desa di wilayah hukum Kabupaten Donggala agar bersedia mentransfer dana sesuai permintaannya. Dari Donggala, Novia Tri Ramdhani mengabarkan.